Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يقرأ الحديث عندك؟ Anas ibn Abbas. Anas. Barakallahu fikum. Kita baca hadis setelahnya, masih di dalam bab sholawat tatawwu, itu salat sunnah. Di sini disebutkan bab at-takhfifu fi rak'atayil fajri wat-tija'i ba'daha. Itu at-takhfif, meringankan fi rak'atayil fajri, pada salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, wattija'u ba'daha, dan berittija'. Ittija' itu berbaring di atas lambung kanannya setelah salat. Baik. Hadis ke-345 di sini. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni aqul aqra'a bi ummil kitab, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana an-nabi,
Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini. Dulu beliau biasa meringankan 2 rakaat qabla salati subhi, sebelum salat subuh. Itu 2 rakaat sunnah fajar. Hatta inni aqul, hingga aku mengatakan, aqra'a bi ummil kitab, apakah beliau itu membaca Al-Fatihah? Jadi Aisyah bertanya di dalam hati ketika melihat Rasulullah itu salatnya kok ringan, tidak melamakan, tidak berdiri lama, tidak rukuk lama, sujud lama, meringankan. Sampai-sampai batasan ringannya itu Aisyah bertanya, apakah beliau itu membaca Al-Fatihah? Padahal Al-Fatihah kalau kita bacakan cepat kan? Tapi sampai beliau bertanya apakah beliau membaca Al-Fatihah. Berarti itu menunjukkan apa? Ringannya salat sunnah qabliyah fajar itu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Sehingga dari apa yang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka para ulama menjelaskan kepada kita sunnahnya takhfiful raka'ataini, takhfifur raka'ataini qabla al-fajri. Sunnahnya apa? Meringankan 2 rakaat sebelum fajar. Itu sunnahnya. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadisnya dengan sighah apa? Istimrar. Sebagaimana kaidah yang sering beliau sebutkan di dalam pembahasan-pembahasan di dalam hadis di sini, kalau ada kana kemudian khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah, fi'il mudhari, maka yufidu apa? Al-istimrar ghaliban. Satu yang dilakukan terus-menerus secara umum. Secara umum itu artinya bisa jadi beliau kadang memanjangkan, tapi seringnya beliau melakukan apa? Beliau melakukannya dengan takhfif. Dan ini hal yang kadang seseorang tidak memahaminya, sehingga dia memanjangkan dari salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Pertanyaannya, seandainya memanjangkan boleh tidak? Boleh. Antum baca surah yang panjang boleh saja. Tapi ketika kita melakukan satu amalan itu yuwafiqus sunnah, mencocoki sunnah, maka itu tentunya apa? Pahalanya lebih besar, keutamanya lebih besar, pahalanya lebih besar. Dan ini pentingnya seseorang untuk memahami agar setiap amalan ibadah kita itu senantiasa berusaha untuk yuwafiqus sunnah, mencocoki sunnah. Termasuk dalam hal-hal yang mungkin dianggap hal yang remeh. Ya, kita sholat sunnah qabliyah fajar, mau dipanjangkan mau diringankan memang boleh dua-duanya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang lebih besar dan tentunya pahala yang lebih besar, maka kita lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, itu meringankan 2 rakaat itu. Nah, ini kadang sering terjadi, misalkan ada ikhwah dia belum sholat qobliyah fajar di rumah, kemudian dia sholat di masjid, maka paling bagusnya apa? Ringankan agar apa? Agar ada agar tidak terjadi kemungkinan imam itu datang dalam keadaan belum selesai dia sholat, sehingga akhirnya dia tidak sholat sunnah qobliyah fajar, meskipun boleh baginya untuk mengqadha setelah sholat subuh, atau mengqadha ketika waktu duha, atau mengqadha ketika waktu duha. Sebagaimana hal-hal yang juga dijelaskan oleh para ulama. Contohnya apa selain hal ini? Bahwasanya sesuatu yang lebih banyak tidak mengharuskan itu lebih banyak pahalanya. Contohnya apa? Yang sering saya sebutkan juga. Sesuatu yang jumlahnya lebih banyak tidak mengharuskan itu lebih banyak pahalanya.
Contohnya apa? Hah? Mengqasar ketika safar. Ahsan. Mengqasar salat rubaiyah 4 rakaat ketika safar. Boleh tidak ketika kita safar salatnya tamam 4 rakaat? Boleh. Boleh menurut pendapat yang rajih di kalangan jumhur kebanyakan para ulama. Karena ada sebagian di antara para ulama tapi sedikit yang mengatakan mengqasar ketika safar itu hukumnya wajib. Tapi ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Boleh kita sholat dengan tamam 4 rakaat. Tapi kalau kita ingin mencocoki Nabi, mendapatkan keutamaan yang lebih besar, maka kita sholat bagaimana? Mengqasarnya. Karena di antaranya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasu. Bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu senang jika diambil keringanan-keringanannya, rukhsah-rukhsahnya. Allah itu lebih senang jika diambil keringanan-keringanannya. Sehingga kalau kita sholat 4 rakaat ketika safar, maka pahalanya tidak melebihi kalau kita sholat qasar 2 rakaat. Kecuali antum sholat makmum di belakang imam yang mukim. Ya, kalau seperti itu keadaannya, maka kita sholatnya bagaimana? Kita harus tetap tamam. Kita harus tetap tamam meskipun kita masuk terlambat di rakaat yang ketiga. Sholat 4 rakaat, antum masuk terlambat di rakaat yang ketiga. Harusnya kan cuma 2 rakaat. Boleh tidak kita salam bersama imam? Tidak boleh. Menurut pendapat yang rajih jumhur kebanyakan para ulama. Tapi sholatnya tetap apa? Tamam. Berkaitan dengan apa yang disebutkan di dalam keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Sehingga kalau kita makmum di belakang imam yang mukim, imamnya sholat 4 rakaat, maka kita harus sempurna sholat 4 rakaat. Baik. Kemudian kapan kita boleh sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar? Kapan itu? Ketika sudah azan atau sudah masuk waktu subuh. Tidak boleh atau tidak sah, tidak dianggap sebagai sholat qobliyah fajar kalau antum misalkan setelah sholat witir kemudian antum sambung dengan sholat 2 rakaat sebelum fajar, tapi fajar belum masuk. Dan ini disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi ketika bana waktu sholatil fajri, telah jelas masuknya waktu salat fajar, baru kemudian beliau salat sunnah qobliyah fajar. Baik. Kemudian setelahnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di 2 rakaat salat fajar, Qul ya ayyuhal kafirun, itu surah Al-Kafirun, wa qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas. Rawahu Muslim. Dan hadis ini menunjukkan dalil sunnahnya kita membaca di 2 rakaat sebelum fajar dengan surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sekali lagi, ini kebiasaan Rasulullah. Artinya kalau kita melakukannya, kita mendapatkan apa? Tambahan pahala ketika mencocoki sunnah beliau. Ketika kita sholat sunnah qobliyah fajar, kita baca surah yang lain, boleh tidak? Boleh. Nanti baca An-Naba misalkan. Karena untuk apa? Biar hafalannya tidak gampang lupa, baca An-Naba, boleh saja. Tapi lebih utama kita mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Kita baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, kadang Nabi membaca bacaan yang lain, yaitu penggalan dari surah di dalam Ali Imran.
Yaitu qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa ila akhirih. Kemudian satu lagi yaitu apa? Saya lupa. Nah, ini surah yang lain. Beliau baca surah yang lain. Kadang beliau membaca surah yang lain. Tapi surah ini, dua surah ini yang biasa paling sering beliau baca di dalam salat sunnah qabliyah fajar. Dua surah ini dibaca kapan lagi disunnahkan? Ketika salat apa? Hah? Gimana? Pada maghrib. Ada dalilnya? Hah? Salat witir. Itu salat witir kan 3 rakaat kan? Yang pertama surah apa? Al-A'la, kemudian 2 surah Al-Kafirun, ketiga surah Al-Ikhlas. Kemudian apa lagi? Surah salat apa? Sunnah ba'da tawaf. Nah, salat sunnah ba'da tawaf. Disunnahkan pula membaca Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Antum tidak hafal karena belum mempraktekkan. Ya, semoga antum dimudahkan. Baik. Baik, kemudian hadis setelahnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atai al-fajri ittaja'a ala shikkihil ayman. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata kana an-nabi, dulu Nabi idza shalla rak'atai al-fajri, jika beliau telah selesai salat 2 rakaat sebelum fajar atau sunnah fajar, ittaja'a ala shikkil ayman, beliau berittija. Berittija itu apa? Tidur dengan miring ke kanan. Berittija di atas shikkil ayman, di atas lambung yang kanan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi ini termasuk sunnah. Termasuk apa? Sunnah, yaitu sunnatul ittija ba'da rak'atai al-fajri. Rak'atai sunnatul fajri, yaitu sunnahnya berittija, tidur dengan miring ke kanan ketika selesai 2 rakaat salat fajar. Maka para ulama mengatakan ini sunnah. Hanya saja mereka berselisih pendapat, apakah sunnahnya ini berlaku secara mutlak, dilakukan dalam semua keadaan, atau sunnahnya muqayyad, dikaitkan dengan ketika selesai seseorang itu dari sholat malam. Sebagaimana disebutkan di dalam pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat bahwasanya sunnah ini hanya berlaku bagi siapa yang selesai dari sholat malam, sehingga dia perlu ketika sholat sunnah sudah masuk waktu subuh, kemudian dia sholat sunnah, kemudian beliau berittija, istirahat dengan merebahkan badan. Nah, ini menunjukkan juga hadisnya itu menunjukkan sunnahnya kita tidurnya itu dengan miring ke kanan. Tidurnya dengan miring ke kanan. Maka para ulama berbeda pendapat. Jumhur kebanyakan mengatakan sunnahnya ini berlaku mutlak. Apakah seseorang selesai dari sholat malam atau tidak, maka berlaku secara mutlak. Tapi sebagian para ulama yang lain mengatakan itu berlaku hanya muqayyad, dikaitkan dengan ketika selesai seorang dari sholat qiyamul lail. Mungkin dia sholat dengan bacaannya agak panjang, berdiri panjang, sehingga dia butuh istirahat sebentar, maka disunahkan untuk berittija ala shikkil ayman. Paham ini? Dan dirojekkan oleh banyak para ulama itu berlaku mutlak. Dan kalau melihat dari
kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi melakukannya ini di rumah atau di masjid? Beliau beriktijah ini di rumah atau di masjid? Di rumah. Nah, karena beliau melakukan salat sunnahnya di rumah. Rumah beliau itu dekat dengan masjid. Jadi rumah beliau, rumah istri-istri beliau itu dekat dengan masjid. Sehingga beliau beriktijah sampai apa? Sampai Bilal itu iqamah, baru beliau bangkit masuk ke dalam masjid. Lalu apakah boleh kita melakukannya di masjid? Maka sebagian para ulama mengatakan itu disunnahkan pula. Jadi kalau misalkan makmum datang lebih awal, dia salat sunnah, kemudian mungkin agak capek misalkan setelah salat tahajud, dia mulai misalkan dia istirahat sebentar, maka ini dibolehkan dan termasuk sunnah. Baik. Kemudian perhatikan hadis setelahnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Wa Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ar-rak'ataini qabla salati subhi, jika salah seorang di antara kalian telah salat 2 rakaat sebelum salat subuh, falyattaji ala janbihil aiman, maka hendaknya dia berittija, berbaring di atas lambung kanannya. Baik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Di dalam hadis ini disebutkan bukan sekedar kabar. Kalau hadis Aisyah bentuknya apa? Kabar. Aisyah mengkabarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam hadis Abu Hurairah di sini bentuknya apa ini? Bentuknya apa? Amr. Yaitu fi'il mudhari' makrun bil amr. Bilam amr. Jadi fi'il mudhari' yang dikaitkan dengan lam amr, itu fal yattaji. Maka hendaknya dia apa? Berittija, berbaring ala janbil aiman, di atas lambung kanannya. Sebagaimana apa yang kita fahami di dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri apa? Wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Makanya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ada ulama yang sampai menghukumi berittija di atas lambung kanan itu hukumnya wajib. Yaitu beliau siapa? Al-Imam Ibnu Hazm. Paham beliau apa? Paham beliau apa? Dhahiriyah. Paham beliau Dhahiriyah, yaitu menyandarkan hukum itu kepada dhahir nas, kepada dhahir dari dalil. Jadi kalau dalilnya, dhahirnya itu perintah, selama tidak ada memalingkan, maka dipahami itu adalah perkara yang wajib. Paham ini? Tapi ini dibantah oleh para ulama dan dianggap sebagai pendapat yang ganjil, pendapat yang aneh. Kenapa? Yang pertama, hadis ini hadisnya dhaif. Jadi antum kasih tambahan di situ. Hadis Abu Hurairah di sini hadisnya dhaif. Yang pertama itu. Baik. Kemudian yang kedua, seandainya itu sahih pun, maka apa? Maka tidak bisa dibawa bahwasanya hukumnya itu hukumnya wajib. Apalagi sampai beliau mengatakan di dalam pendapat beliau bahwa barang siapa tidak melakukan hal ini maka sholat subuhnya batal. Nah, ini hal yang mungkin terjadi dan para ulama memakluminya, akan tapi diucapkan oleh Syekh Utsaimin di sini, beliau menganggap ini pendapat yang aneh. Artinya tidak ada kaitan antara apa? Ittija dengan sahnya sholat subuh. Ini pendapat yang aneh. Dan memang beliau karena paham dhahiriyahnya itu, ada beberapa pendapat beliau yang menyelisih kebanyakan para ulama, bahkan dianggap sebagai pendapat-pendapat yang aneh. Salah satunya apa? Ada yang pernah dengar pendapat beliau tentang persetujuan dari seorang gadis
ketika ditanya oleh bapaknya, ditawari untuk menikah. Kalau kata Nabi apa? Sukutuha, diamnya itu adalah apa? Persetujuannya. Sukutuha wifaquha. Tapi kata beliau Ibnu Hazm, berdasarkan apa yang disebutkan di dalam hadis, kata Nabi diamnya itu setujunya dia. Sehingga kalau ada seorang gadis yang ditawari kok langsung jawab mau gitu. Maka kata Al-Imam Ibnu Hazm apa? Itu itu tanda dia tidak mau. Itu tanda dia tidak mau atau tidak dianggap itu sebagai persetujuan. Maka ini pendapat yang aneh ya, karena beliau menyandarkan kepada sesuatu yang sifatnya zahiriyah. Baik. Jadi hadis Abu Hurairah di sini hadisnya apa? Dhaif. Ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah dan cukup disyariatkannya sunnah untuk beritija itu dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Adapun apa yang disebutkan perintahnya di dalam hadis Abu Hurairah, maka seandainya itu hadis yang sahih, maka yang benar bahwasanya itija di atas lambung kanan setelah salat sunnah qabliyah fajar itu hukumnya sunnah. Baik. Kemudian setelahnya bab qiyamul lail. Ini bab yang sebetulnya alhamdulillah kita sudah kaji sebelum Ramadan kemarin. Tapi untuk mengulang kembali akan saya baca secara ringkas. Agak cepat ya, tidak terlalu meluas. Bab qiyamul lail. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna, fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum, maka jika dia salah seorang di antara kalian itu khawatir as-subha, masuk waktu subuh, shalla rak'atan wahidatan, maka dia salat 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalla. Tutiru lahu, maka dia apa? Dia ganjilkan, dia tutup dengan ganjil ma qad shalla, apa yang dia telah salat. Muttafaqun alaih. Kemudian walil khamsa wa sahahu Ibnu Hibban bilafdin, dengan lafaz salatul laili wan nahari masna masna, salat malam dan siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Wa qala an-Nasa'i hadza khata'un, ini adalah khata'. Ya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dari 3 hadis ini, yang pertama menunjukkan keutamaan dari salat qiyamul lail. Menunjukkan keutamaan dari salat qiyamul lail. Dan keutamaan dari salat qiyamul lail itu sungguh banyak sekali. Sebagainya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sebagainya disebutkan di dalam hadis. Bagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Bagaimana ayatnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu maka bertahajudlah sebagai ibadah sunnah bagimu. Laka di situ dhamirnya mufrad, kembali ke siapa? Kepada Rasul. Semoga Rabbmu mengangkatmu pada kedudukan yang terpuji. Demikian juga disebutkan di dalam hadis, banyak sekali disebutkan di dalam hadis. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bisolatil lail."
jagalah kalian salatul lail, salat malam. Fa innahu da'batus sholihin min qablikum. Maka sungguhnya itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa mukaffiratun lidzunub, dan bisa menggugurkan dosa-dosa. Wa mutratun al-jasad anidda, dan bisa menjauhkan jasad dari penyakit. Ini keutamaan dari salat malam. Lalu kenapa dikatakan bahwasanya salat yang paling utama setelah salat wajib itu salat malam? Kira-kira apa keutamaannya? Sudah berlalu kan? Yang pertama, lebih menjaga apa? Lebih menjaga dari riya. Yang pertama itu. Karena jauhnya ibadah kita dari pandangan manusia. Kecuali min babil ikhbar, kecuali dia kabarkan. Jadi kadang status itu kan, alhamdulillah bisa menjaga qiyamul lail setiap malam gitu, masyaallah. Atau pasang status betapa indahnya salat malam gitu. Biar orang tahu, oh, fulan itu masyaallah rajin salat malam. Nah, ini jangan dihindari. Jangan merusak ibadah yang sudah kita bangun secara susah payah. Kemudian yang kedua, lebih menjaga apa? Khusyuan. Makanya disebutkan di dalam salah satu ayat dalam surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala berfirman, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaan di salat malam itu lebih apa? Lebih terperhatikan, tadabburnya itu, dan lebih apa? Lebih kuat ini. Sehingga seseorang bermunajat dengan Rabb-nya sendirian, meskipun dengan rakaat-rakaat yang ringan, maka hendaknya seorang jaga. Hendaknya seorang menjaganya. Semampu dia apa yang dia lakukan. Seperti salat witir 3 rakaat. Hadisnya sudah berlalu apa yang sudah kita jelaskan. Bahwasanya tidak semua sahabat itu ahli di dalam salat malam. Tidak semua sahabat itu banyak salat malamnya. Antum mungkin pernah mendengar kisah seseorang yang dikabarkan Rasulullah sampai 3 kali ketika beliau bermajlis dengan para sahabat, beliau mengatakan apa? Akan melewati kalian calon penghuni surga. Dan di majlis itu ada siapa? Abdullah bin Amr bin As, pemuda yang sangat kuat ibadahnya. Disebutkan pada saat itu umurnya 15 tahun. Ya, tapi kalau istrinya ditanya sama mertuanya, bapaknya Abdullah bin Amr, bagaimana keadaan suamimu? Istrinya mengatakan, anakmu itu seperti orang yang tidak butuh wanita. Kenapa? Kalau siang puasa, malam sholat malam, habis waktunya sudah. Tidak diperhatikan istrinya. Kuat, padahal umurnya masih muda sekali. Maka ternyata ketika dalam kisahnya kita ringkaskan, maka Abdullah bin Amr penasaran, bagaimana hebatnya sholat atau ibadahnya sahabat ini kok sampai Rasulullah mengkabarkan 3 kali seperti itu. Akhirnya datanglah ke rumahnya, bilang, saya ini sedang ada masalah sama bapakku, izinkan aku untuk tidur di rumahmu 3 malam. Nah, selama 3 malam beliau tidak pernah melihatnya itu salat malam. Cuman di tengah malam beliau bangun, kemudian beliau berdoa kepada Allah, berzikir dan berdoa, lalu tidur lagi sampai subuh. Ya, kita baru sunudon, beliau menjaga witirnya itu 3 rakaat ba'da salat isya, atau setelah salat sunat ba'da isya. Sampai terakhir, maka Abdullah bin Amr bin As akhirnya terus terang kalau itu dilakukan bukan karena ada masalah sama bapaknya, tapi karena Rasulullah mengatakan itu 3 kali, dan engkau senantiasa melewati kami. Akhirnya apa? Abdullah bin Amr ini pulang, lalu dipanggil oleh sahabat ini. Aku memang tidak punya ibadah yang banyak, tapi Allah telah selamatkan jiwaku dari apa? Bersikap hasad kepada seorang pun. Subhanallah. Jadi tidak ada kedengkian pada hati beliau itu kepada seorang pun itu. Subhanallah. Kata Abdullah bin Amr, itu yang tidak kami, itu yang kami tidak bisa lakukan.
Siapa sahabat ini siapa? Ada yang tahu? Calon penghuni surga, termasuk al-asyra al-mubasysyarah bil jannah. Siapa beliau? Tidak ada yang pernah dengar kisahnya? Hah? Siapa? Hah? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli pemanah yang didoakan Rasulullah, panahnya selalu tepat sasaran. Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu juga Abu Hurairah. Abu Hurairah diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Jangan engkau tinggalkan 3 perkara. Yang pertama apa? Sholat duha. Kemudian yang kedua, puasa 3 hari di setiap bulannya. Kemudian yang ketiga apa? La tanamu qabla an tutira. Kamu jangan tidur, la tanam qabla an tutira, sebelum kamu witir. Dan kata Abu Hurairah, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkan ucapan beliau sampai aku meninggal. Subhanallah. Jadi beliau bisa jadi cuma 3 rakaat witir saja setelah sholat isya. Artinya tidak semua sahabat itu banyak sholatnya, banyak ibadahnya. Tapi ketika para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa menjaga untuk berittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka itu keutamaan yang besar. Dan tentu saja tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik. Kemudian juga salat malam itu lebih apa? Salat malam itu lebih mencocoki turunnya apa? Waktu-waktu yang mustajabah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal layalil akhir. Allah senantiasa turun di langit dunia, fi sama'id dunya, ketika tersisa 3 malam, sepertiga malam yang terakhir. Ini menunjukkan keutamaan-keutamaan dari salat qiyamul lail. Baik. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Baik. Lalu bagaimana dengan hadis tentang salatnya Rasulullah di waktu Ramadan yang disebutkan beliau salat 4 rakaat salam, apa namanya? Beliau salat 4 rakaat, kemudian salat 4 rakaat, kemudian salat 3 rakaat. Bagaimana penjelasannya? Sudah berlalu bahwa apa? Jumhur kebanyakan para ulama membawa apa yang disebutkan di dalam hadis 4 rakaat itu adalah hadis yang dikaitkan. Artinya muqayyad dengan hadis apa yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar di sini. Dan ini yang dirajihkan oleh banyak para ulama. 4 rakaat itu artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, sehingga hal yang kadang kita sayangkan, ada sebagian masjid itu dia tidak mau sholat selain dari 4 rakaat salam di waktu sholat tarawih di bulan Ramadan. Maka ini hal yang kurang tepat. Ya, karena yang lebih tepatnya itu dibawa kepada muqayyad, dikaitkan dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah salat 4 rakaat itu artinya salat 2 rakaat salam, kemudian beliau bangkit lagi 2 rakaat salam, kemudian beliau beristirahat. Ini yang diriwayatkan oleh para ulama. Adapun sebagian para ulama lain mengatakan boleh. Nah, salat tarawih itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam itu boleh. Ya, cuman hal yang kurang tepat ketika mereka tidak mau meninggalkannya sama sekali. Sehingga ada beberapa masjid yang sudah saya temui, ya, ketika kita diminta untuk mengimami salat tarawih di selama Ramadan, mereka tidak mau merubah. Jadi kalau kita izin, saya izin misalkan saya salat 2 rakaat boleh gitu. Wah,
Jangan Ustaz, sudah terbiasa kami dengan seperti itu. Saya bilang kalau seperti itu ya mohon maaf, saya juga tidak usah saja gitu. Karena saya tidak mau. Kalau saya diizinkan maka saya mau sholat gitu. Nah, ini hal yang terjadi. Tapi ala kulli hal ini perkara yang wasi, perkara yang luas, sehingga tidak boleh kita saling mencela, timbul perselisihannya karena perkara seperti ini. Termasuk di dalam masalah jumlah rakaat di dalam sholat tarawih. Maka hadis Ibnu Umar, sholatul laili masna masna, sholat malam 2 rakaat itu dalil, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya la hadda fi sholat tarawih. Tidak ada batasan di dalam jumlah sholat tarawih. Meskipun banyak para ulama yang merojihkan, yang utama tetap kita tidak melebihi 11 rakaat dari apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah. Akan tapi hadis ini, hadis Ibnu Umar, kata beliau itu menunjukkan sholat tarawih atau sholat malam itu tidak ada batasannya. Boleh dengan 23 rakaat sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin, sebagaimana di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bahkan lebih dari itu pun dibolehkan. Tayyib, selama dijaga rukun-rukunnya dan juga tumakninahnya. Nah, sekarang kalau sholatnya melebihi 11 rakaat sudah tidak tumakninah lagi, maka menyelisihi hadisnya Nabi dalam 2 hal. Yang pertama dalam jumlahnya, kemudian yang kedua dalam apa? Kaifiyahnya. Ya kalau seseorang misalkan dia sholat 11 rakaat tapi dia panjangkan, maka itu sesuai benar dengan apa yang dilakukan Nabi. Tapi paling tidak dijaga tumakninahnya, dijaga khusyuannya. Saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Nanti selebihnya kita akan baca di pembahasan yang lain. Fadhal. Ini bab menjamak sholat. Bolehkah? Insya Allah nanti akan ada bab terperincinya, insya Allah di babnya tersendiri. Apakah boleh kita menjamak sholat Jumat dengan sholat asar ketika safar? Maka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Sebagian mengatakan kalau sholat Jumat itu sifatnya adalah badal, pengganti dari sholat zuhur, maka dia mempunyai hukum sebagaimana hukum sholat zuhur. Ya, kalau seperti ini boleh tidak menjamak dengan sholat asar? Maka boleh. Ini pendapat sebagian para ulama. Kemudian sebagian pendapat para ulama yang lain mengatakan sholat Jumat itu bukan badal sholat zuhur. Kenapa? Karena dilakukan dengan kaifiyah yang berbeda. Dilakukan dengan kaifiyah, tata cara yang jauh berbeda. Ada khutbahnya, kemudian dilakukan 2 rakaat. Maka ketika itu bukan badal dari sholat zuhur, sebagian para ulama mengatakan tidak boleh menjamak dengan sholat asar. Dan ini termasuk di antara perselisihan yang sangat besar. Jadi masing-masing punya hujah yang kuat itu. Ya, silakan antum untuk mengambil mana yang lebih menenteramkan hati. Dan insya Allah nanti kalau sampai babnya kita akan jelaskan dari apa yang disebutkan oleh para ulama, insya Allah. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.